杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar itu, Feng Ming dan Goi Switing juga melepaskan kekuatan sumber mereka. 3 penguasa, mengapa kalian begitu kejam? Yang tiba-tiba berbicara. Ketiga ahli alam kaisar itu terkejut. Sejak awal pertempuran, Yang hanya mengucapkan beberapa kata, dan kata-kata itu sebelumnya terdengar seperti raungan. Seseorang yang kehilangan akal sehatnya. Tapi sekarang suaranya sangat tenang, jelas menunjukkan bahwa dia memiliki pemikiran independen. Iblis, hentikan omong kosong Anda. Hari ini Anda atau kami yang akan mati. Chen Wenhou meraung, mengarahkan pedang panjangnya dan melepaskan 3.000 hukum pedang ke arah Yang Ke. Feng Ming dan Goi Switing juga menyerang secara bersamaan. Nafas Yang Ke tercekat di tenggorokannya. Baru setelah sadar kembali, dia sepenuhnya memahami kekuatan mengerikan dari para ahli alam kaisar. Kekuatan gabungan ketiganya jauh melampaui kemampuannya saat ini untuk melawan. Kemampuannya sebelumnya untuk berduel dengan mereka begitu lama sepenuhnya disebabkan oleh pengaruh iblis. Didorong oleh naluri bertahan hidup dan membunuhnya. Namun sekarang menghadapi serangan gabungan yang menakjubkan dari 3 ahli alam kaisar, Yang Ke segera merasakan ancaman fatal. Ia mundur selangkah dengan ringan, giginya terkatup dan ia mengeluarkan teriakan rendah. Api penyucian pupil hitam, kegelapan tak terbatas. Begitu selesai berbicara, mata kanannya, pupil iblis hitam pekat tiba-tiba memancarkan cahaya gelap yang dalam. Ketiga ahli alam kaisar yang menghadapi mata gelap itu sesaat tertegun. Di dalam pupil hitam itu seolah-olah lautan luas dan ladang murbe berevolusi, seolah-olah bintang dan matahari serta bulan bergantian. Aura kuno yang sunyi tiba-tiba meresap ke udara, langit menjadi gelap gulita. Kegelapan itu menyelimuti langit dan bumi, berubah menjadi sangkar, meliputi area seluas 100 mil. Bahkan cahaya pedang dan bayangan tombak yang paling menyilaukan, bahkan 9 matahari yang bersinar terang di langit, tidak dapat menembus segel gelap ini. Ketiga ahli alam kaisar yang telah bergabung merasakan guncangan di hati mereka. Teman-teman mereka yang tadinya begitu dekat tiba-tiba menghilang. Indra ilahi mereka yang dilepaskan juga benar-benar kacau di bawah gangguan kekuatan gelap yang tak berujung. Kegelapan itu tampaknya meluas hingga ke ujung dunia, menyebabkan seluruh dunia tenggelam dalam kehampaan. Setelah kepanikan awal, ketiga ahli alam kaisar dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka dan hampir bersamaan mulai membentuk mantra. Ribuan pancaran pedang melesat keluar, tombak petir angsa liar berubah menjadi naga petir, melayang di langit. Sementara 9 matahari meletus dengan cahaya yang menyilaukan, hancur secara bersamaan. Secercah cahaya muncul di kegelapan yang tak terbatas. Kemudian secercah cahaya itu dengan cepat meluas hingga sepenuhnya kehilangan kegelapan. Ketiganya berdiri di udara, melihat sekeliling, hanya mereka yang tersisa. Iblis itu telah lenyap tanpa jejak. Keberadaannya tidak diketahui. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka menjadi sangat muram. Mereka semua melepaskan indera ilahi mereka, meliputi bumi, tetapi tidak dapat menentukan lokasi iblis itu. Kekuatan ilahi macam apa ini? Wajah Feng Ming begitu gelap, seolah embun beku bisa dikerok, dan dia menuntut dengan suara berat. Chen Wenhou menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Masalah ini harus segera dilaporkan ke sekte dan kita harus bergegas ke istana Dewa Bintang. Pikiran jahat iblis raksasa kuno telah muncul. Istana Dewa Bintang mungkin mengetahui sesuatu. Goi Switing menyimpan cermin matahari teriknya, mengelus permukaannya. Jelas kekuatan gelap menempel pada cermin seperti lintah. Tidak mungkin dihilangkan, menyebabkan dia menunjukkan ekspresi kesakitan. Adik Go benar,
Kita tidak boleh menunda. Mari kita segera berangkat ke Istana Dewa Bintang. Berharap Kaisar Agung dapat memperoleh beberapa wawasan," kata Chen Wenhou meraih sebuah tablet giok. Setelah memasukkan indera ilahnya ke dalamnya, dia menghancurkannya. Sebuah pola yang kompleks dan aneh segera muncul di hadapannya, berkelebat dan melayang terbawa angin. Feng Ming dan Goi Switing juga menggunakan teknik rahasia yang berbeda untuk mengirimkan apa yang telah mereka lihat dan dengar ke markas sekte. Seketika itu juga ketiganya berangkat ke Istana Dewa Bintang untuk memberi hormat kepada Kaisar Bulan Terang dan mencari jawaban. Adapun apakah iblis yang melarikan diri akan mendatangkan malapetaka di kota hutan Maple di dekatnya, itu bukan lagi urusan mereka. Iblis itu licik dan kejam, bahkan mereka bertiga pun tidak bisa membunuhnya. Sihir penghalang terakhir iblis itu membuat mereka merinding. Jika iblis itu melancarkan serangan mendadak, salah satu dari mereka pasti akan terbunuh atau terluka. Kota hutan Maple yang kecil itu tidak mereka perhatikan. Jika mereka tidak mengetahui tentang segel yang rusak pada iblis raksasa kuno itu, status mereka tidak akan memungkinkan mereka untuk datang ke tempat seperti itu. Beberapa saat kemudian, ketenangan kembali ke daratan. Sementara itu, di kota hutan Maple, seorang wanita muda cantik dengan ekspresi dingin diam-diam memasuki kota. Mengenakan jubah merah menyala seperti awan. Banyak prajurit yang selamat dari malapetaka itu tak kuasa menatapnya saat melihatnya. Namun beberapa orang samar-samar merasakan spiritualitas yang tidak biasa terpancar dari wanita cantik ini. Halus namun penuh kekerasan, membuatnya sulit diprediksi. Tak lama kemudian, wanita itu mengeluarkan manik-manik suara dan menyalurkan indera ilahnya ke dalamnya, seolah berkomunikasi dengan seseorang. Sesaat kemudian, dia menyimpan manik-manik suara itu dan menyelinap ke gang yang sepi. Setelah menunggu selama sebatang dupa terbakar, sesosok anggun tiba-tiba muncul. Wanita muda itu sepertinya merasakan sesuatu, berbalik dan setelah melihat gadis itu tersenyum dan berkata, "Ini pasti Nona Sioki kan?" Moshiyuki merutkan kening, melirik ke belakang wanita muda itu, tetapi tidak melihat sosok yang dikenalnya. Dia bertanya dengan sedikit bingung. "Siapa Anda? Apakah saudara yang mengirim Anda untuk mencari saya?" "Benar." Wanita muda itu mengangguk, membalikkan tangannya dan manik-manik suara muncul di telapak tangannya. "Ini memang sesuatu yang saya berikan kepada saudara Yang." Moshiyuki mengangguk lalu bertanya, "Di mana saudara Yang?" "Saya dengar dari Tuan Kota Duan bahwa dia dirusak oleh energi iblis di luar kota. Apakah dia baik-baik saja?" Dia tampaknya sangat cemas, sangat khawatir tentang keselamatan Yangke. "Tuanku tidak dalam bahaya langsung, hanya ada beberapa masalah kecil, jadi tidak nyaman bagi dia untuk bertemu. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk menyampaikan ini kepada Nona Sioki," jawab wanita muda itu. "Syukurlah dia baik-baik saja." Moshiyuki merasa lega. Dia melirik wanita muda itu dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa nama Anda, saudari?" "Tuan saya memberi saya nama Liu Yan," jawab wanita muda itu. Moshiyuki tampak bingung dan meludah. "Saudara Yang sepertinya hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do, kan? Saudari Liu Yan, Anda juga berada di tingkat pertama alam sumber Do. Mengapa Anda memanggilnya Tuan?" Liu Yan tersenyum dan berkata, "Tanpa Tuan, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tuan telah memberi saya kehidupan kedua." Moshiyuki cemberut dan berkata, "Tidak apa-apa, itu bukan urusan saya. Apa rencana Anda selanjutnya?" "Atas perintah Tuan, saya untuk sementara tinggal di kediaman lama keluarga Zhang di luar kota. Baiklah, Tuan juga memerintahkan saya untuk membawa anggota keluarga Zhang bersama saya," kata Liu Yan. "Karena saudara Yang sudah berkata demikian, ikutlah dengan saya," ajak Moshiyuki. Liu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah manajer Kang saat ini berada di titik kritis kenaikan pangkatnya? Apakah Tuan Kota dan yang lainnya berada di depan gua Anda?" "Iya," Moshiyuki mengangguk.
Liu Yan tersenyum tipis dan berkata, "Tidak nyaman bagi saya untuk bertemu dengan Tuan Kota Duan dan yang lainnya. Mohon minta Nona Xiaoqi untuk mengantar anggota keluarga Zhang keluar kota, dan saya akan menunggu Anda di sana." Setelah mengatakan itu, Liu Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar kota. Sementara itu, Duan Yuanshan yang sedang menunggu di depan guanya sepertinya merasakan sesuatu dan melirik ke arah Liu Yan, berseru dengan terkejut, "Aura yang asing, kultivator alam sumber do lainnya." Di sisi lain, setelah Liu Yan menghilang, Mu Xiuqi memutar matanya dan berkata dengan curiga, "Tidak ada kehadiran manusia. Saudari ini benar-benar aneh." Meskipun dia penasaran tentang siapa Liu Yan sebenarnya karena dia berhubungan dengan Yang Ke, Mu Xiuqi berpura-pura tidak tahu. Namun dia mengerti mengapa Liu Yan mengatakan bahwa tidak nyaman baginya untuk bertemu dengan Tuan Kota Duan yang lainnya. Duan Yuanshan memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber Do dan mungkin dapat melihat sifat asli sekilas. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Xiuqi menuju ke guanya. Setengah jam kemudian di luar kota, Mu Xiuqi membawa keluarga Zhang kepada Liu Yan. Anggota keluarga Zhang mungkin telah mendengar sesuatu dari Mu Xiuqi, jadi mereka tidak merasa jijik terhadap Liu Yan. Sebaliknya, setelah menyadari kultivasinya yang mendalam, mereka semua membungkuk dengan hormat. Kekuatan kultivasi alam sumber Do tingkat pertama Liu Yan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh keluarga Zhang, terutama mengingat hubungan tuan pelayannya dengan Yang Ke. "Anda pasti Nona Rosie. Begitu murni dan cantik." Tatapan Liu Yan menyapu anggota keluarga Zhang sebelum akhirnya tertuju pada Zhang Rosie. Sambil tersenyum, sedikit kecurigaan terlintas di mata yang indah. Dia tidak mengerti mengapa Yang Ke memperlakukan Zhang Rosie dengan perhatian khusus seperti itu. Tubuh gadis itu mungkin masih dalam masa perkembangan. Meskipun dia cantik, jika Yang Ke benar-benar menginginkan seorang wanita, apakah dia perlu secara khusus mencari seorang gadis muda? Dengan kultivasinya saat ini, dia mungkin bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan, hanya dengan satu kata. Terlebih lagi, berdasarkan pemahaman Liu Yan tentang Yang Ke, dia bukanlah tipe orang yang bernafsu. Adapun kultivasi alam Raja Suci tingkat kedua Zhang Rosie sudah jelas. Bantuan apa yang bisa diberikan kultivasi seperti itu kepada Yang Ke? Karena itu, Liu Yan benar-benar bingung. Rosie memberi salam kepada Nona Liu Yan. Zhang Rosie sedikit tersipu mendengar Liu Yan memanggil namanya dan membungkuk dengan sedikit gugup. Liu Yan tersenyum menjawab, "Nona Liu Yan, Tuan." Zhang Rosie menggigit bibir merahnya, mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Wanita tuan dan wanita cantik dari keluarga Zhang juga melihat dengan cemas, ingin mengetahui keberadaan dan keselamatan Yang Ke. "Tuan baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir. Dia hanya sedikit lemah setelah dirusak oleh energi iblis, dan dia sedang memulihkan diri. Dia akan segera kembali," jelas Liu Yan. "Kalau begitu, saya lega." Ibu keluarga Zhang menghela nafas lega, dan Zhang Rosie serta yang lainnya juga merasa tenang. "Nona Xiaoqi, kalau begitu saya akan mengantar mereka pulang dulu," kata Liu Yan kepada Mu Xiuqi. Mu Xiuqi mengangguk dan berkata, "Ya, saya akan menemui saudara Yang ketika dia kembali." Keduanya kemudian berpisah. Liu Yan dan keluarga Zhang bergegas menuju kediaman mereka di luar kota dan kembali dalam waktu singkat. Setelah kembali ke rumah, keluarga Zhang memperlakukan Liu Yan seperti tamu kehormatan, menyiapkan kamar terbaik untuknya. Liu Yan memberitahu semua orang bahwa dia akan mengasingkan diri untuk berkultivasi, lalu menutup rapat pintu dan jendela, membuat penghalang untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Di dalam ruangan, dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah manik seukuran buah kelengkeng. Dengan hati-hati memegangnya di telapak tangannya. Menatap manik itu, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Ketenangannya sebelumnya benar-benar hilang. Manik itu tak lain adalah manik Xuanji.
Ketika Yang Ke melihat Liu Yan muncul, dia tersadar, memaksa dirinya untuk menggunakan teknik rahasia iblis kuno untuk memenjarakan 3 ahli alam kaisar dengan kekuatan gelap. Dia kemudian menggunakan teknik rahasia spesial untuk bersatu kembali dengan Liu Yan, mempercayakan manik Xuanji kepadanya untuk disimpan sebelum bersembunyi di dalam untuk berlindung. Sebelum bersembunyi di dalam mutiara alam mistik, Yang Ke buru-buru memberi instruksi kepada Liu Yan tentang beberapa hal. Identitas Liu Yan agak istimewa sehingga menyulitkannya untuk bergerak bebas. Jadi ia menyuruhnya tinggal sementara di kediaman keluarga Zhang di luar kota. Suatu tindakan yang terpaksa dilakukan. Dalam momen singkat kesadarannya, Yang Ke mempertimbangkan banyak hal. Kondisinya saat ini jelas berbahaya. Tidak hanya ada kemungkinan kehilangan akal sehat dan menjadi iblis, tetapi jika ia tidak bersembunyi di dalam mutiara alam mistis dan malah bertindak sembrono di luar, ia pasti akan tertangkap lagi oleh Chen Wenho dan kelompoknya dan diburu. Terlebih lagi, kondisinya yang haus darah dan dorongan membunuh naluriah terhadap makhluk hidup berarti bahwa jika ia secara tidak sengaja masuk ke kota hutan Maple, seluruh kota kemungkinan akan dibantai. Ia hanya memiliki alam mistis kecil untuk dituju. Di dalam mutiara alam mistis, kesadaran Yang Ke kabur dan bingung. Jika bukan karena teratai roh hangat 7 warna di dalam lautan kesadarannya yang melindungi kewarasannya yang terakhir, dia pasti sudah lama kehilangan dirinya dalam kekuatan dahsyat itu, tanpa jati diri. Saat ini cahaya 7 warna dari teratai penyehat jiwa 7 warna terkunci dalam pertarungan sengit dengan pikiran iblis raksasa kuno. Kedua pihak seimbang, membuat Yang Ke tak berdaya. Jika itu hanya krisis di dalam lautan kesadarannya, itu tidak akan terlalu buruk. Dengan efek kuat dari teratai penyehat jiwa 7 warna, Yang Ke yakin dia tidak akan sepenuhnya terpengaruh. Namun, tubuh fisiknya telah mengumpulkan sejumlah besar energi iblis kuno murni yang tak terbayangkan. Ketika pikiran iblis itu memasuki tubuhnya, ia meliputi area seluas puluhan ribu mil, bahkan menarik energi iblis dari makhluk-makhluk iblis itu. Meskipun teratai penyejuk jiwa sangat ampuh, efeknya hanya menargetkan jiwa, tidak berpengaruh pada tubuh fisik. Jika masalah dengan tubuh fisiknya tidak terselesaikan, dia pasti akan jatuh ke jalan iblis kuno cepat atau lambat. Raungan dan lolongan terus berlanjut tanpa henti. Suasana yang mencengkam sangat menakutkan. Dipengaruhi oleh emosi Yang Ke, energi spiritual di dalam alam mistis kecil berada dalam kekacauan. Hua Qingxi dengan wajah pucat bersembunyi di kaki tubuh dharmanya, menggunakan paha tepalnya sebagai tempat berlindung. Mata yang indah menatap ketakutan ke arah dari mana suara itu berasal. Kultivasinya yang kuat di tingkat ketiga alam sumber do seperti perahu yang berlayar di laut badai di tengah gelombang kekuatan yang dilepaskan oleh Yang Ke. Terus-menerus dalam bahaya terbalik. Ekspresi tubuh dharmanya juga serius, matanya yang cerah dipenuhi kekhawatiran, namun ia tidak berdaya. Perlahan-lahan raungan semakin keras, Yang Ke tampaknya bertindak berdasarkan insting, dengan panik menghancurkan segala sesuatu di dalam alam mistis kecil. Pasir dan debu berterbangan, tanah retak, gunung-gunung bergelombang, dan puing-puing berjatuhan. Tiba-tiba deru yang tak henti-hentinya berhenti. Keributan yang mengguncang bumi itu lenyap seketika. Hua Qingxi terdiam sejenak sebelum bertanya dengan susah payah. Apa yang terjadi di sana? Tubuh Dharma menyipitkan matanya, tatapannya seolah mampu menembus kehampaan. Ia berkata dengan suara berat. Sepertinya ia telah sadar kembali sejenak. Katakan pada saya, jika saya pergi sekarang dan memohon padanya untuk membebaskan saya, apa akibatnya? Hua Qingxi tidak tahan lagi dengan kecemasan yang menyiksa ini, dan sebuah pikiran konyol muncul di dalam dirinya. Anda bisa mencobanya? Tubuh Dharma meliriknya dengan santai, lalu tiba-tiba mendongak ke lokasi yang jauh, mengeluarkan seruan terkejut. Seketika matanya berbinar dan ia berkata, benar, mungkin benda itu memiliki efek ajaib. Benda apa? Tanya Hua Qingxi dengan terkejut. Tubuh Dharma mengabaikannya, menyebabkan wanita cantik itu cemberut.
Sementara itu Yangke memanfaatkan momen singkat kejernihan kesadarannya bergegas menuju taman obat. Pada saat-saat terakhir kejernihannya, ia menyadari masalah terbesarnya, energi iblis yang melonjak di dalam tubuhnya. Kecuali masalah ini diselesaikan, ia tidak akan pernah bisa lolos dari pengaruh iblis raksasa kuno. Ia segera teringat pohon abadi yang ditanam di taman obat. Pohon abadi itu abadi, kekal, dan telah ada sejak zaman dahulu kala. Jika ia dapat menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, ia tidak akan dapat mencapai tubuh abadi yang legendaris. Tetapi kekuatan pohon abadi juga akan cukup untuk melawan energi iblis di dalam tubuhnya. Cukup untuk menekannya. Mutiara alam mistis dimurnikan oleh Yangke dan di dalam alam mistik kecil hanya hatinya yang berada. Dalam sekejap mata ia tiba di taman herbal, duduk bersila di depan pohon abadi dan diam-diam mengalirkan energi pendalamnya. Mencoba menarik kekuatan pohon itu ke dalam dirinya. Ketika pertama kali mendapatkan pohon abadi, dia mencoba memurnikannya, tetapi sia-sia dan akhirnya menyerah. Saat itu dia hanya berada di tingkat pertama alam Raja Kekosongan, mungkin karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Namun sekarang dia telah mencapai tingkat pertama alam Sumber Do, satu alam utama lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga usahanya memang layak dilakukan. Tetapi segera dia dengan tak berdaya menemukan bahwa bahkan di tingkat pertama alam Sumber Do, dia tidak dapat menarik kekuatan apapun dari pohon abadi. Pohon abadi yang tidak terlalu tinggi itu berakar di kebun herbal, memancarkan kekuatan hidup yang menakjubkan, membuat seluruh alam mistis kecil menjadi hidup, namun tetap tidak dapat digunakan untuk tujuannya. Mata Yangke meredup dan rasa putus asa muncul di hatinya. Biasanya perasaan ini bukanlah masalah, tetapi sekarang dia terjerat oleh pikiran iblis kuno. Saat keputusannya muncul di hatinya, itu diperkuat tanpa batas oleh pikiran iblis. Dalam sekejap seluruh alam mistis kecil dipenuhi dengan suasana yang berat ini. Bahkan Wakingsing yang berada jauh diselimuti keputusasaan ini. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah sedih dan ia hampir menangis, terinfeksi oleh emosi itu. Ia seolah melihat dirinya terjebak di ruang aneh ini selama sisa hidupnya, menua sendirian. Bahkan dalam kematian, ia hanya akan memiliki batu besar di sisinya. Ia segera mengeluarkan tangan dan menyeka sudut matanya, jari-jarinya basah oleh air mata, yang membuat tubuh Dharma menghela nafas berat. Mengapa aku tiba-tiba merasa sangat sedih? Wakingsing mendongak ke arah tubuh Dharma, tangannya yang lembut terus-menerus menyeka sudut matanya, tetapi air mata di sudut matanya seperti mutiara yang pecah. Satu untian demi satu, tak pernah berhenti. Tubuh Dharma mengeluarkan tangan besarnya sebesar pintu dan dengan lembut menepuk kepala Wakingsing. Wanita cantik itu segera mundur, menangis. Saya sangat sedih, mengapa Anda menangis seperti ini? Sangat menyebalkan, air mata ini tak kunjung berhenti. Saat ia berbicara, matanya sudah bengkak dan merah seperti buah persik. Tubuh Dharma berseru lagi, kali ini berdiri tiba-tiba, tatapan tertuju pada suatu tempat yang jauh, seolah menyaksikan sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Matanya yang tampak tertanam di kepala batu bergetar hebat karena emosi dan dia mengucapkan, "Ini." Di kebun herbal, Yangke duduk bersila di depan pohon abadi, mencoba memanfaatkan kekuatannya tetapi gagal. Tanpa sengaja dia memanfaatkan kekuatan lain. Pohon emas dan perak yang ditanam di samping pohon abadi tiba-tiba sedikit bergetar, dan dua pancaran cahaya keluar dari batangnya. Satu emas, satu perak, murni dan bersih. Cahaya emas dan perak seperti roh yang menari di angin, berubah menjadi bintik-bintik perak dan emas, atau seperti kupu-kupu yang berterbangan dan berputar-putar di sekitar Yangke, yang membuat Yangke terkejut. Pohon emas perak ini tumbuh dari benih yang diperolehnya setelah membunuh iblis kayu. Benih itu sendiri juga berwarna emas dan perak. Masing-masing warna menempati setengah dari benih tersebut. Yangke tidak tahu jenis benih apa itu. Namun iblis kayu telah ada sejak lama dan kelahirannya pasti disebabkan oleh pohon spiritual kuno.
Dengan kata lain, benih emas perak ini pasti sudah berasal dari pohon kuno. Dia berencana untuk menyelidikinya nanti. Tapi sekarang, pohon emas perak itu memancarkan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia sedikit terkejut. Tepat ketika dia kebingungan, cahaya emas dan perak melesat ke tubuhnya dan menghilang. Yangka terkejut, lalu tersenyum kecut. Dia tidak tahu apa efek atau bahaya dari cahaya emas perak itu. Tetapi karena energi iblisnya melonjak, dia pikir sebaiknya dia membiarkannya saja. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar hebat, matanya melebar dan dia memancarkan cahaya tajam. Energi iblis yang bergejolak dan bergelombang di tubuhnya tampak ditekan oleh sesuatu. Meraung dan mendesis saat menembus tubuhnya melalui pori-pori. Beberapa saat kemudian, Yangka muncul kembali. Pada saat yang sama, energi iblis di dalam tubuhnya dikompresi dan dipadatkan oleh kekuatan misterius dan berkumpul di suatu tempat. Meskipun energi iblis itu menakutkan, kekuatan misterius itu sangat kuat. Menggiring semua energi iblis ke perut bagian bawahnya seperti menggiring domba. Segera setelah itu, rasa sakit yang membakar menusuk perut bagian bawahnya. Yangka hampir tidak sempat berteriak ketika panas yang membakar tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk. Dia menggigil tanpa sadar. Darahnya hampir membeku. Sebelum dia bisa menyesuaikan diri, sensasi itu kembali menjadi panas yang membakar, lalu dingin yang menusuk, dan seterusnya. Ini berulang berkali-kali, hampir membunuh Yangke sampai tiba-tiba cahaya emas dan perak yang menyilaukan memancar dari perut bagian bawahnya. Yangke menggigil, sama-sama menyadari sesuatu. Dia merobek bajunya dan melihat ke bawah. Di sana, di perut bagian bawahnya, cahaya kemasan dan perak seperti dua ikan berenang cepat dari kepala ke ekornya. Saat mereka bergerak, pola misterius dan menakjubkan secara bertahap terbentuk, tampak seperti cap. Saat kemudian, cahaya kemasan dan perak itu memancar dengan lebih terang, berkedip dan menghilang dalam sekejap. Yangke menjerit dan pingsan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan alam mistis kecil itu benar-benar sunyi. Hanya tubuh Dharma yang jauh bergumam pada diri sendiri. Apa sebenarnya itu? Apa-apanya? Wakinsi muncul dari bayang-bayang kesedihan yang tak terbatas. Menggosok matanya dan bertanya dengan agak malu-malu. Apakah pria itu sudah mati? Tubuh Dharma meliriknya, menyeringnya dan berkata, maaf mengecewakan Anda, dia masih hidup dan sehat. Sialan. Wakinsi menggertakkan giginya sejenak. Dia membuat saya menangis seperti anak kecil. Wajahnya penuh rasa malu dan marah. Dia bersumpah dengan keras. Saya akan membalas dendam ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap tubuh Dharma lagi dan berkata, batu besar, Anda akan membantu saya kan? Oh, apakah Anda punya rencana balas dendam? Tubuh Dharma menatapnya dengan penuh minat. Wakingsin tersenyum, rambutnya yang indah berkibar, memancarkan pesona, dan dengan percaya diri berkata, bahkan para pahlawan pun tak bisa menolak pesona wanita cantik. Tubuh Dharma mengangguk berulang kali sebagai tanda persetujuan. Di alam mistis tingkat rendah setelah waktu yang tak diketahui, Yangka pelan terbangun. Saat ia membuka matanya, adegan akedanan sebelumnya langsung terlintas di benaknya. Yangka terkejut dan segera duduk, merutkan kening sambil memeriksa tubuhnya. Kemudian dia takjub. Energi iblis yang telah mengganggunya telah lenyap sepenuhnya, tidak ada jejak yang tersisa di tubuhnya. Sebaliknya ia merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan di perut bagian bawahnya. Rasa sakit yang terasa membakar sekaligus membeku, sangat aneh. Ia segera melihat ke bawah dan melihat pola emas dan perak yang aneh di perut bagian bawahnya, seperti cap di dagingnya. Apa ini? Yangka bertanya-tanya sambil melihat cap tersebut. Tetapi begitu kesadarannya terfokus pada cap itu, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh dunia tampak gelap dan dalam kegelapan yang tak terbatas itu, aura ganas meraung marah. Mencoba melepaskan diri dari belenggu. Ingin melarikan diri. Karena terkejut, Yangka menggigit lidahnya. Rasa sakit yang menyengat membersihkan pikirannya. Melihat lagi, tidak ada kegelapan yang tak terbatas.
Semua yang telah dilihat sebelumnya adalah ilusi. Sebuah segel. Dia mengangkat alisnya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Sekarang dia sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Pola emas dan perak yang terukir di perut bagian bawahnya jelas merupakan segel tingkat tinggi. Semua energi iblis di dalam dirinya dan secerca pikiran iblis di lautan kesadarannya ditekan di sana. Tidak ada jejak yang lolos. Hal seperti itu ada di dunia. Gumamnya. Ekspresinya berubah dengan cepat. Dia sendiri telah mengalami betapa padatnya energi iblis dan betapa ganasnya pikiran iblis. Bahkan dengan kekuatannya ketika terjerat dalam energi iblis dan dikendalikan oleh pikiran iblis, dia hanya bisa bertarung sengit melawan 3 ahli alam kaisar tingkat pertama. Menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tetapi pada saat ini sebuah segel yang terbentuk secara alami telah sepenuhnya menekannya. Jika dia tidak sengaja menyelidiki, dia tidak akan dapat mendeteksi energi dan pikiran iblis di dalam tubuhnya. Seberapa dalam dan kuatkah segel ini? Memikirkan hal ini, Yangke segera menoleh untuk melihat pohon emas dan perak itu. Detik berikutnya ekspresinya membeku. Pohon emas dan perak yang sebelumnya tumbuh subur kini tampak seperti kekurangan gizi. Daunnya layu dan menguning, terkulai. Pancaran emas dan peraknya yang semula telah lenyap sepenuhnya. Tampaknya pohon itu telah menerima pukulan keras. Segel itu jelas dibentuk oleh kekuatan misterius di dalam pohon emas dan perak. Itulah sebabnya pohon itu menjadi seperti ini. Setelah kekuatan itu diekstraksi. Pohon emas dan perak itu baru ada di kebun obat selama sekitar 1 tahun. Tetapi kebun obat di dalam alam mistis kecil mengandung lapisan tanah subur yang tak terhitung jumlahnya dan 5 butir urat bumi. Membuatnya sangat cocok untuk pertumbuhan ramuan dan obat-obatan spiritual. Bertahan hidup selama 1 tahun di kebun obat pada dasarnya setara dengan tumbuh selama 100 tahun di luar. Yangke telah mengekstrak semua esensi pohon emas dan perak selama lebih dari 1 abad. Membentuk segel alami untuk menekan energi dan pikiran iblis kuno bukan hal yang terlalu mengada-ada. Memikirkan hal ini, jantung Yangke berdebar kencang. Lalu ia sangat gembira. Jika pikirannya benar, dia tidak perlu khawatir lagi akan dirusak oleh pikiran iblis. Meskipun dia tidak tahu berapa lama segel di perut bagian bawahnya akan bertahan. Selama dia memberi pohon emas dan perak itu 1 tahun lagi, pohon itu dapat beregenerasi kekuatan misterius tersebut. Bahkan jika segel itu mengendur, Yangke dapat menggunakan kekuatan pohon emas dan perak untuk terus menekannya. Dia sangat penasaran pohon kuno seperti apa itu, yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Detik berikutnya, kilatan cahaya muncul dan tubuh Dharmanya serta Hua Qingxing muncul secara bersamaan tidak jauh dari Yangke. Masalahnya sudah terpecahkan. Tubuh Dharma menatap Yangke, tidak merasakan energi iblis darinya dan sangat terkejut. Yangke mengangguk dan dengan sebuah pikiran menuangkan berbagai informasi ke dalam tubuh Dharma. Setelah berpikir sejenak, tubuh Dharmanya memahami semuanya dan berkata, "Jadi begitu." Dia juga melihat pohon emas dan perak, matanya berkilat dengan cahaya tajam. Adik kecil, halo." Hua Qingxing memasakkan senyum, ekspresinya agak tidak wajar. Sikap Yangke yang mengintimidasi sebelumnya telah meninggalkan bayangan psikologis yang tak terhapuskan padanya. Pria bermaka Fu yang kekuatannya sebanding dengannya telah dibunuh dengan 1 pukulan telapak tangan. Meskipun Yangke tidak langsung membunuhnya, sebagai tahanan dia merasa sangat tidak aman. Saat berbicara, dia sengaja atau tidak sengaja menunjukkan sedikit pesona, berkata, "Keadaan Anda sebelumnya membuat saya sangat khawatir." Namun Yangke meliriknya acuh tak acuh, tidak membenarkan atau menyangkal dan berkata, "Saya punya pertanyaan untuk Anda." "Silakan bertanya, adik kecil," kata Hua Qingxing dengan canggung. "Apakah Anda mengenal pohon seperti ini?" Yangke menunjuk ke pohon emas dan perak itu. Dalam benaknya, karena Hua Qingxing berasal dari istana Dewa Bintang dan memiliki kekuatan yang cukup besar,
Dia seharusnya pengetahuan dan mungkin tahu sesuatu. Namun yang mengecewakannya, Hua Qingxing menatap pohon aneh itu dengan tatapan kosong. Jelas tidak mengenalinya juga. Namun pohon abadi di sampingnya yang memancarkan aura kehidupan yang menakjubkan menarik perhatian Hua Qingxing. Cahaya aneh berkilat di matanya. Ini pohon abadi. Jelas Yangke. Tubuh Hua Qingxing gemetar, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Kemudian ekspresinya berubah drastis. Dia menutup telinganya dengan tangan, menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam. Saya tidak mau mendengarnya. Saya tidak mau mendengarnya. Yangke terkejut melirik tubuh Dharmanya dan berkata, apakah wanita ini sudah gila? Tubuh Dharmanya terkekeh. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin berbahaya situasinya. Dia sangat pintar. Jadi begitu. Yangke mengangguk sedikit, menatap Hua Qingxing dengan ekspresi mengejek. Mau Anda dengar atau tidak, Anda tidak akan mendapatkan kebebasan Anda. Dasar bocah! Hua Qingxing tiba-tiba menjadi marah, menatap Yangke dengan gigi terkatup. Apakah saya pernah menyinggung Anda? Mengapa Anda menyiksa saya seperti ini? Apakah Anda lupa siapa yang menyelamatkan hidup Anda saat kita dalam bahaya? Sayalah orangnya. Jika saya tidak turun tangan tepat waktu, Anda pasti sudah mati di tangan bajingan Fu, si Tong itu. Sejak lama. Anda bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi Anda membalas kebaikan dengan permusuhan. Saya buta karena, bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan Anda. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya lebih suka Anda mati. Setidaknya saya tidak akan menderita di penjara seperti ini. Dia tampak sangat marah, berdiri di atas landasan moralnya saat dia melancarkan cercaan terhadap Yangke. Kata-katanya benar dan tegas. Di puncak kemarahannya, wajah cantiknya memerah dan dadanya naik turun dengan hebat. Yangke tetap diam, hanya mengamatinya dengan penuh minat. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, entah, Anda turun tangan atau tidak, Fu Sitong tidak mungkin bisa melukai saya. Jika dia berani bergerak, dialah yang akan menderita. Yangke benar-benar yakin akan hal ini, meskipun saat itu dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin energi iblis tak terbatas yang mengingatnya bisa dengan mudah dipatahkan. Jika Fu Sitong benar-benar menyerangnya, dia hanya akan dilahap oleh energi iblis itu. Meskipun begitu, Anda tidak bisa menyangkal niat saya untuk menyelamatkan Anda. Saya adalah penyelamat Anda, jadi Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini dan memenjarakan saya di sini. Kata Hua Qingxing dengan gigi terkatup. Bukankah Anda punya motif tersembunyi dalam menyelamatkan saya? Yangke menatapnya sambil menyeringai. Hua Qingxing membalas dengan marah. Saya tidak menyimpan dendam pada Anda. Saya bahkan tidak mengenal Anda sebelumnya. Motif tersembunyi apa yang mungkin saya miliki? Anda pikir Anda begitu tampan sehingga saya menyukai Anda? Anda dari Istana Dewa Bintang kan? Yangke tiba-tiba bertanya tanpa diduga. Benar. Hua Qingxing menjawab dengan angkuh, lalu mengancam dengan ganas. Saya memang dari Istana Dewa Bintang. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, lepaskan saya sekarang, atau Anda akan mendapat masalah besar. Meskipun saya tidak membunuh Han Leng, saya pasti hadir saat dia meninggal. Kata Yangke, matanya sedikit menyipit. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Kata Hua Qingxing, mengubah topik pembicaraan dengan ekspresi bersalah. Yangke terkekeh. Fu Sitong berada di kota hutan Maple untuk menyelidiki kematian Ning Yuancheng. Dan bukankah Anda di sini untuk kematian Han Leng? Ia berbicara dengan nada penuh pengertian, menambahkan dengan tenang. Selain itu, saya benar-benar tidak mengerti mengapa kalian, tokoh-tokoh berpengaruh, mau repot-repot datang ke tempat kecil seperti kota hutan Maple. Hanya lewat? Tidak mungkin. Hua Qingxing membantah dengan keras kepala. Anda benar-benar di sini untuk kematian Han Leng. Yangke menatapnya dengan heran. Jika sebelumnya ia hanya menebak, sekarang ia benar-benar yakin. Saat mengucapkan kata-kata itu, Hua Qingxing menunjukkan fluktuasi emosi yang halus.
Di luar, Yangke mungkin tidak menyadarinya, tetapi ini adalah alam mistis kecil dan tidak ada gerakan yang bisa lolos dari indera ilahinya. Anda menipu saya, seru Hua Qingxing terkejut dan kesal. Kematian seorang murid yang tercela telah membuat Anda menyelidiki penyebabnya. Sepertinya Han Leng memiliki latar belakang yang luar biasa atau menyimpan rahasia. Yangke merenung, mengelus dagunya seolah berbicara pada diri sendiri. Pada kenyataannya indera ilahinya tidak pernah meninggalkan sekitar Hua Qingxing. Kemungkinan pertama tidak mungkin. Ada rumor bahwa Han Leng telah diburu berkali-kali oleh murid-murid istana Dewa Bintang Anda. Jika dia benar-benar memiliki latar belakang tertentu, dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Jadi pasti kemungkinan kedua. Saya akan melawan Anda sampai mati. Hua Qingxing tiba-tiba berteriak, mengerahkan kekuatan sumber batinnya, siap menyerang Yangke. Meskipun penampilan Yangke sebelumnya sangat mengintimidasi dirinya, dia percaya bahwa Yangke hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do, dan bahwa dia bisa mengatasinya. Tetapi pemikirannya jelas naif. Yangke hanya mengulurkan tangan dan meraih, dan hukum langit dan bumi tiba-tiba berubah, membekukan Hua Qingxing di udara. Seberapapun dia berjuang, itu sia-sia. Tak berdaya, dia hanya bisa mengedipkan mata dengan panik pada tubuh dharmanya. Yangke menatap tubuh Dharma dengan aneh dan berkata, "Bukankah Anda sudah memberitahunya bahwa di dunia ini semuanya berada di bawah kendali saya?" Dia tidak bertanya. Tubuh Dharma terkekeh. "Lalu, apa maksudnya menatap Anda seperti itu?" "Mungkin dia memanggil saya untuk ikut bergabung." Tubuh Dharma tampak polos. "Hei, kenapa kalian berdua mengobrol begitu antusias?" seru Hua Qingxing kaget. Berteriak pada tubuh Dharma. "Batu besar, apakah Anda tidak ingin mendapatkan kembali kebebasan Anda? Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Mengapa Anda tidak bertindak cepat?" Tubuh Dharma mengulurkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Saya tidak bisa membantu Anda, jadi lebih baik Anda menerima takdir Anda." Tak berdaya, Hua Qingxing hanya bisa menggigit bibir merahnya dengan ringan. Air mata menggenang di mata indahnya dan menatap Yangke dengan iba sambil berkata pelan, "Adik kecil, saya salah. Tolong lepaskan saya." Tubuh Dharma berseru kaget. "Di mana integritas Anda? Tidak ada yang mengira Anda bisu jika Anda tidak berbicara." Hua Qingxing menatap tubuh Dharma dengan marah, menggertakkan giginya. "Pengkhianat." Tubuh Dharma langsung tampak malu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.